tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Perompak, suara budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banci Bica Dolor-Dolor dimanapun berada, dan untuk saat ini di jam 11:03 waktu Indonesia Barat kembali pecah biasa di Perompak FM Palembang. Kita bakal ada di program obrolan UMKM di Loka kita. Kita ketemu untuk di edisi awal pekan Senin tanggal 30 Juni 2025, dan juga ini merupakan penghujung bulan juga Banci Bica ya. Dan kami juga mengajak Banci Bica untuk menyaksikan siaran kami saat ini di live YouTube Perompak Palembang, atau juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga pacak ya. Dan selain itu juga streaming di rri.co.id juga di situ ada. Dan untuk saat ini untuk yang sudah menyaksikan tayangan YouTube Perompak Palembang, ini kalau luar biasanya ada sesuatu yang spesial ya, karena pakai tanjak nih Manca Bica. Tanjak ini merupakan salah satu simbol dari kekhasan daerah Sumatera Selatan, lebih khususnya untuk yang kacik-kaciknya ya. Kita tuh kalau ada acara hajatan, apalagi tuh acara budaya, tanjak ini selalu tidak ketinggalan dipakai oleh yang cowoknya atau yang kaciknya Manca Bica. Termasuk juga untuk di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal tanjak juga dan pernak-pernik lainnya juga, atau souvenir ya yang berkhaskan daerah Sumatera Selatan. Karena di studio Perompak FM Palembang sudah kedatangan salah satu tamu kita. Jadi luar biasa, ada ownernya langsung yang datang, yaitu ada Cek Ki Agus M. Dani. Kita sapa beliau. Selamat siang Kak, apa kabar tuh? Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Biasa dipanggil Cek ya? Biasa kalau di rumah Mangci. Oh Mangci. Karena memang khas kita Palembang ya Cek ya. Iya. Oke, kayaknya kita panggil Cek baik nih, bagusnya ya. Oke baik. Dan ini kita bakal ngomongin soal mengenal souvenir Cek Ala, dari ide sampai dengan pembuatan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu mengenai Cek Ala ini Cek. Sudah sejak kapan nih Cek Ala ini tegaknya atau berjalannya? Kalau untuk souvenir Cek Ala itu sekitar lebih kurang dari tahun 2005. 2005 jalannya. Oke, dari 2005. 2005. 2005 artinya ini sudah 20 tahun. Iya. Waduh, sudah lumayan lama juga Cek ya. Oke, dan ini memang Cek Dani sebagai ownernya langsung ya? Saya sama istri saya. Oh kedua. Dibantu oleh anak sama keluarga dari keluarga istri saya. Oke, ini ada namanya Ki Agus, artinya asli orang Palembang ya? Asli orang Palembang. Wah, luar biasa. Termasuk Cek kita di rumah juga? Kalau Cek kita ini agak tinggi dikit, Raden. Oh Raden itu. Jadi memang asli Palembang kalau Cek itu? Iya. Awal adanya souvenir Cek Ala ini dari Cek Daninya atau dari Bicek kita di rumah yang punya ide? Sebenarnya dari keluarga dari wong rumah. Oh, keluarga dari wong rumah. Tuh sudah lama sebelum kita 2005, tahun 2000 sekian kemudian tuh udah berjalan di souvenir ini. Sudah berjalan. Di Kedeing Suro, Lorong Ajinti, namanya Cek Ana. Itu memang sentralnya nih yang di situ Cek ya. Dari keluarga wong rumah lah, dari teman-teman adik-beradik keluarga, iyalah balik ke tempat kami. Artinya ini sudah generasi keberapa tuh kalau diuruti dari keluarga? Kalau untuk generasi itu dari sudah banyak ya, mertua, dari anak ya, dari kami ini baru 3 generasi. 3 generasinya sampai dengan saat ini. Nah untuk penamuan Cek Ala ini ide siapa juga, nama anak atau dari Bicek kita lagi? Kalau Cek Ala ini dari ide dari aku dewe, karena wong rumah namanya R.A. Nurmala. Jadi ponan-ponan tuh selalu manggil Cek Ala Galo. Cek Ala Galo.
Jadi nama panggilan sayang di rumah ya. Iya benar. Cik Ala. Oke baik, Cik Ala. Dan tentunya di sini kalau kita jengok di tayangan YouTube Pro 4 Palembang, Manca Becek sudah ada banyak produk ya dari souvenir yang sudah dihasilkan dari Cik Alanya. Ini kalau kita lihat ada tanja, ada juga wadah tisu itu Cek ya? Ya, wadah tisu. Ada wadah tisu dan juga ada apa lagi nih Cek? Ini wadah laptop nih kayaknya. Kotak pensil. Kotak pensil. Wah. Ini dompet. Ini pouch. Waduh, untuk wadah make up tuh bagus sudah. Ini dompet. Wadah lengkap. Kondangan bisa. Cantik-cantik nih ini tampilannya. Ini tas laptop untuk satu item. Oke. Tapi di rumah banyak ini. Banyak jenisnya. Iya, banyak jenisnya. Wah, ini bikinan kita langsung Cek ya? Ya. Yang ini gande untuk wanita. Oh iya, gande nih. Gande. Ini paling banyak dicari juga untuk gadis-gadis Palembang. Dan yang paling terakhir yang tidak kalah ini apa tuh, gantungan kunci. Oh, ada gantungan kuncinya juga. Karena sisa-sisa dari pembuatan ini percakapan-percakapan tidak kita buang, kita buat gantungan kunci. Tetap dijadikan produksi bahannya. Baik, nah ini Manca Becek luar biasa nih kan. Kalau yang lihat di tayangan YouTube kita ya, ini ada berbagai macam souvenir yang tentunya berfungsi untuk keseharian kita sampai kita dapat bayangkan kita kondangan kalau pakai songket sudah biasa Cek ya. Tapi Cak Mano kalau kita kuliah untuk yang mahasiswi ya. Atau budak-budak sekolah, wadah pensilnya pun dengan ornamen songket itu. Ornamen songket bisa, dari jemputan bisa, tergantung requestan. Oh, di sini bisa request juga. Bisa. Oke. Luar biasa. Ini kalau terfokus dengan tanjaknya Cek. Boleh dikasih lihat mungkin Cek. Ini jenis tanjak dengan kain apa nih Cek? Kain songket tetap, maksudnya itu bahannya tuh. Kalau untuk yang ini namanya tenun ikat namanya. Tenun ikat. Ya, dia bahannya dari ada benang sutro, sama benang emasnya ini kayak benang emas. Ini detailnya tuh benar-benar ini ya Cek ya. Apa dibikin sikok-sikok nih Anto? Iya, kalau tenun ikat ini kan ini tidak basing-basing buatnya ya. Tidak segala uang pacak bikin. Tidak bisa. Jadi ditenun dulu sekitar 1-2 minggu baru jadi, baru kita buat tanja. Lain kalau yang songket yang biasa kayak yang ini. Bisa ada di kayak sama yang Cak Ilham pakai nih ya. Nah ini yang ini ya langsung ambil dari meteran Cak ya. Iya, songket meteran atau songket mesin. Songket mesin. Warung bilangnya. Tapi tetap terjengok songketnya juga di situ. Sama satu lagi yang dipakai sama Cak Dani apa nih? Kalau songket yang ini ya yang di atas dari yang tenun ikat ini. Oh, ini yang paling pucuknya. Ini punya satu style. Oh, sesetel yang baju. Dengan sewet. Oh, pakai sarung sewetnya kan juga. kita sarung satu juga. style bisa untuk antar-antar pengantin, bisa dipakai saya. Nah, ini yang dipakai ini dari selendangnya kita ambil. Oke. Dibuat dari tanjak. Dibentuk tanjak itu tadi. Luar biasa. Nah, sama lagi untuk bicek-biceknya untuk ebo-ebo, untuk yang pengen ruang tamunya wadah tisunya tetap dengan khas Sumsel ya. Pakaian songket itu ada wadah tisu juga itu ya. Ada wadah tisu kayak ini. Ini bagus nih yang Manca Becek ya. Kalau kita selik ke ini memang apa namanya itu pacak jadi oleh-oleh juga. Kebenaran ini di rumah tinggal sih ada sarung tisunya. Ada sarung tisu juga. Di mobil bisa. Oh iya untuk di mobil. Tapi ini sudah luar biasa sudah banyak nih ini. Sampai ke tas laptop pun ada nih Manca Becek ya. Nah ini yang membentuk ini Galo siapa yang membantu Cek? Kalau untuk membuat pembuatan ini untuk saya sendiri. Oh, langsung Cek Daninya turun tangan di situ. Ini langsung untuk penjahitan itu istri saya dibantu yang rumah tadi ya. Jadi ngebentuk ada kotak pensil, wadah tisu, dan juga ada tanjak juga termasuk di sini ya. Ada gantungan kunci sama gandik. Gandik itu udah. Oke, ini Cek Daninya yang ngebentuknya langsung ya. Prosesnya agak rumit juga gitu. Langsung ke pasar, beli bahannya, distributor, langsung normal gunting, langsung jadi pola-pola, langsung dijahit oleh yang rumah. Ini yang paling banyak pesanan yang mana nih Cek biasanya tuh? Yang selalu ada mana? Yang selalu ada biasanya itu ialah tanjak ini tadi ya.
Karena memang ini kebutuhan kita wong Palembang biasa untuk acara-acara tuh. Acara-acara untuk di sekolah-sekolah TK, SMP sampai perguruan tinggi itu pakai tanjak semua itu. Pejabat-pejabat kita juga biasa pakai ini juga tuh. Pejabat-pejabat. Dan sampai luar biasanya Manca Bica Ala ini, souvenir Ala ini bahkan ada sampai ke bandara juga ya. Ya. Produknya ya. Jadi untuk yang langsung lepas landing ke bandara kita Sultan Mahmud Badarudin II, Ala ini ada di situ. Di sebelah mananya ini, Cek? Itu nama tokonya kita kerjasama dengan orang Jakarta, nama tokonya Pandan Wangi. Oh, Pandan Wangi. Ya. Itu asli produk itu di situ ya. Ada asli. Pajangan di situ yang dijual di situ apa Cek produk itu? Itu seluruhnya UMKM ada kayak keripik-keripik. Tidak yang punya Ala maksudnya. Oh, seluruh bahan yang ada di sini dijual. Ada kalau di situ. Wah, ini Manca Bica ya. Sama juga ada di sana ada miniatur Ampera. Kita juga yang buat. Nah, ini kita Saya nggak bawa ya. Ngacak-ngacak tadi itu. Iya. Oh, ada juga sama itu. Itu bagusnya untuk di ruang tamu ya. Di ruang tamu. Di kamar gitu. Bisa tanda ini sama ini. Dan selain itu untuk tanja ini proses pembuatannya yang paling rumit yang mana, Cek? Kalau untuk pembuatan tanja itu paling rumit itu polanya itu. Ada request yang mau musim model kelewet, atau model berdiri, atau model busa yang di belakang dikasih, atau tergantung oleh permintaan requestnya. Oke. Itu yang paling susahnya. Dan ini tentu Manca Bica jangan salah nih. Bagi mahalnya segala macam ya, karena memang proses pembuatannya tidak segampang itu. Iya. Bahannya juga. Karena kalau kita lihat tanja untuk pemilihan bahannya memang agak beda, Cek ya. Cek juga untuk ada rupa ada rego. Iya benar. Tapi walaupun ada regonya tidak terlalu mahal-mahal kan. Kita masih menyesuaikan juga dengan kantong-kantong kita, Cek ya. Oke. Dan biasanya produksinya memakan waktu berapa lama untuk satu tanjak yang itu tadi, Cek? Ya, yang dipegang Cek dan itu. Satu tanjak tuh kalau saya bikin, kalau request minta sehari itu bisa antara 50 sampai 100 tanjak bisa saya buat. Dalam berapa tuh? Dalam satu hari. Satu hari. Banyak ya. Ini pembuatannya pakai mesin atau manual? Manual. Oh, manual. Manual untuk polanya, mesin jahitnya untuk ini tadi. Nah, finishing akhirnya ya. Dijahit sama jahit tangan. Disum namanya disum nih jahit tangan ini. Dan juga hasilnya nih kalau kita lihat hasil jahitannya rapi nih Manca Bica. Sampai tidak ada kelihatan benangnya tuh ya. Iya. Jadi dia tuh kayak kain yang dibentuk gitu nah. Iya, bentuk. Tapi kalau di souvenir Ala ini juga ada ya tanjak yang dari kain dibentuk gitu. Iya, ada bisa kain satu kain bisa dibentuk satu tanjak itu bisa. Oke. Dan itu termasuk jenis tanjak yang kalau dari grade kelasnya tuh paling bagus ya, Cek? Paling bagus itu. Paling tinggi banyak kalau kastanya itu paling tinggi. Pejabat kita ya. Ya kalau mesennya sama kita. Dan biasanya kalau souvenir Ala ini pernah kerjasama dengan instansi apa nggak, Cek? Kalau instansi untuk saat ini masih di bawah binaan Kementerian Keuangan. Oh itu. Itu ada komunitas-komunitas seperti IKM Nusantara. Iya, Ayaruda ya. Ayaruda, Batu Sumsel, Bu Yeni, Setia. Oh iya, Bu Yeni. Dinas Pariwisata, dan Pak Amin. Oh iya, Sulaiman Amin kemarin juga ketemu kita di situ. Kebetulan Pak Amin itu masih uang kami juga. Tujuiling. Tujuiling. Iya, Tujuiling. Dia ET 10, kami ET 1. Oh, di Jalan Merdeka nih lah ya. Jalan Merdeka, Jalan Temon. Jalan Temon. Nah, ini mengenai tempat. Apakah ini juga souvenir Ala ini ada tokonya juga, Cek, untuk saat ini? Kalau saat ini toko itu ialah rumah produksi situ sendiri. Gala-gala di situ ya. Belum ada toko yang sendirian masih berjalannya untuk ngisi-ngisi di toko-toko tempat. Iya. Tapi untuk yang pengen datang ke tempat juga boleh ya. Iya, boleh langsung. Bisa lihat bahannya. Karena kata Cek Dani tadi itu ini kita bisa request juga. Bisa request. Tapi kebanyakan juga orang yang melihat dari Google tuh datang langsung ke rumah. Datang langsung ke rumah sendiri. Ada di Google Map apanya? Ada di Google Map. Apa nama Google Map-nya itu, Cek? Google Maps souvenir Ala. Oh, jadi ketik dari situ kayak muncul petunjuknya ya. IG ada juga. Itu ada. Pokoknya di message ada semua. Banyak juga ya masyarakat yang datang ke situ langsung
langsung. Iya langsung ke Google. Biasanya yang datang ke situ ngapa itu? Untuk langsung diskusi tentang warna, mungkin bahannya, cek itu. Dia langsung ke rumah itu, dia jingok langsung bahan ini. Dia keperluannya mendadak kadang. Acaranya siang inilah, dia datang jam 10 jam 11 harus ada. Lah itu ya. Kebenaran produksi itu di rumah stoknya ada. Ada stok, jadi aman. Aman jadi. Ini bisa menjadi solusi nih Manca Bicek. Ketika yang kayak disampaikan oleh Cek Dani tadi, kita tiba-tiba ada acara ya. Acara ya. Yang mengharuskan kita itu harus pakai tanja. Ini silakan datang ke Cek Ala, dan tadi sudah disampaikan oleh Cek Dani itu di Google Maps-nya souvenir Cek Ala. Nah, gampangnya nyarinya itu kalau yang tidak tahu, patokannya di Jalan Temon. Ya, Radio Ramona. Nah, itu dia. Muhammad Nangci. Penglamu. Iya, tempat kita dulu ya. Tempat Cek Ilham juga kan dulunya. Jadi di situ. Nah, untuk operasional pemesanan dari jam berapa ke jam berapa, Cek? Siapa tahu kan ada pendengar kita tuh kepikiran Ceknya beli ke Cek Ala nih. Kalau untuk dari seperti Cek Ala itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Sampai malam jam 9 kadang orang-orang mau perlunian dia boleh kita siap. Bisa juga datang ke situ. Bisa di Japri bisa langsung. Ini untuk media promosinya souvenir Cek Ala ini mengikuti perkembangan zaman enggak, Cek? Pakai akun sosmed kayak itu? Insya Allah ya, untuk akun-akun sosmed itu dibantu oleh anak saya Oh iya. Alhamdulillah ya. Karena budak-budak muda ini lebih paham lah itu. Nah, tugas Cek Dani sama Bicek kita di rumah tuh tinggal buat nyobain. Iya, benar. Urusan sosmed promosi dibantu anak-anak luar biasa. Jadi anak-anak di rumah tuh juga ikut turun mendukung ya. Iya, anak ibu saya itu kebenaran dia itu kan bagian administrasinya. Jadi keuangan-keuangan dia dia paham. Lebih nyaman Cek mana, Cek, kalau kita langsung dengan anak dewek itu kerjakan, apalagi admin kan. Keuangan juga tadi tuh. Keuangan juga dia kalau ngotornya. Jadi kayak lebih nyaman deh, Cek ya. Oke, baik. Dan selain itu juga untuk pembuatan lagi tuh. Kalau buat kotak pensil ini termasuk produk yang lama atau yang cepat ya untuk proses pembuatan? Kalau untuk kotak pensil ini produknya tidak ada lama. Tidak lama. Kalau misalnya pesan request hari ini bisa tak 50 buah. Oke. Jam berapa perlunya? Jam 4 sore. Bisa jam 8 pagi kita langsung buat. Bisa langsung 50 buah. Oke. Nah, untuk pemesanan ini lebih baik Hamin berapa, Cek, untuk di order? Kalau untuk partainya sekitar hampir atau 1000 atau 2000 gitu, kasih waktu jedanya sekitar antara 10 hari kayak itu. Karena banyak kan? Karena banyak. Tapi kalau lah kebanyakan nian, 10 hari perlunya sampai ribuan itu kita dibantu oleh keluarga rumah. Tetap ada yang standby turun tangan juga. Banyak karyawan tidak tetap. Tapi mereka selalu membantu ya. Selalu membantu, alhamdulillah selalu membantu. Oke, nah tadi disampaikan oleh Cek Dani bahwa produk dari souvenir Cek Ala ini menyebar ya. Artinya banyak kerjasama dengan toko-toko yang ada di Palembang. Iya, benar. Selain bandara tadi di mana lagi nih, Cek? Di sekitaran putaran Ramayana. Di situ sentralnya juga itu ya. Karena di sana itu kan bergerak di bidang songket semua. Banyak tuh di situ. Pokoknya orang Palembang tuh aman, anak beli songket pasti pikirannya tuh ke situ. Sama kedua ke 16 biasanya tuh. Pasar 16 ada juga. Di sebelah mananya juga itu 16 aja. Pasar 16 itu sekitar putaran di atas basement itu. Di basement itu. Jadi gampang kalau nyarinya ya. Tapi kalau keluar dari 16 dan juga Ramayana ada di mana lagi, Cek? Ada di seputar sekitaran daerah Tanggo Buntung. Ada juga Tanggo Buntung. Sama daerah Gandus itu. Di Gandus ada. Besar itu. Di situ. Oke. Di situ juga ada. Dan biasanya untuk pembuatannya ini sama enggak, Cek, dengan kayak kita lihat orang bikin songket ini cetak pakai alat apa tuh? Tenun itu. Kalau yang beda ya? Beda. Kalau ini kan cuman digunting. Digunting baru dijahit. Jadi memang lebih simpel ya, lebih cepat pembuatannya. Soalnya bahan-bahannya kan sudah ada semua kan. Pernah ada orderan paling banyak tuh berapa, Cek? Kemarin tuh paling banyak sekitar hampir 2000 lah, 1600 lah, hampir 2000. Itu berapa lama nih untuk proses pembuatan? Proses kemarin tuh dikasih waktu 9 hari. 9 hari. Wah,
kekejar ya tepat waktu Cek ya. Ya, telah dibantu sama orang rumah tadi. Itu tadi. Pokoknya Manca Bica untuk rego ini sangat terjangkau nian. Tadi Cek sudah bisi-bisi berapa regonya. Wah, ternyata dari yang kelas ekonomi yang sampai yang nomor 1 pun ada ya. Tapi walaupun nomor 1 masih terjangkau. Karena memang kualitasnya bagus ya itu. Nah, tapi kalau dari Cek Dani dan juga untuk Bice kita di rumah, biasanya untuk mempertahankan bisnis ini kayak apa nih Cek? Sampai 20 tahun tuh bukan waktu yang singkat itu. Untuk mempertahankan itu, insya Allah kita tidak juga mencari keuntungan duniawi, tapi juga kita keuntungan akhirat. Itu. Tidak ada orang yang membeli, sebenarnya dia tidak sanggup untuk membelinya atau kurang, kita kasihkan saja. Jadi sambil beribadah juga Cek ya. Tidak. Itu yang kedua. Anggap saja relasi atau klien mitra itu kita anggap keluarga sendiri. Itu. Kita rangkul, kan? Dari satu orang itu dia senang, mungkin dia cerita lagi sama adiknya, jadi banyak relasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh selalu berkembang. Selalu ya. Jadi Manca Bica ini salah satu kunci yang dikeluarkan langsung oleh Cek Dani ya, bahwa memang benar. Kita tuh kalau dengan pelanggan atau pembeli harus kita anggap kayak keluarga tuh. Mereka pasti nyaman kan Cek ya? Pasti nyaman, itu yang membuat kita sendiri. Soal untung itu tuh nomor 2 lah. Nomor 1 kita rangkul silaturahmi kita sama mereka. Nah itu. Jadi ketika uang sudah nyaman, uang pasti akan ingat dengan kita. Benar. Dan juga ini menjadi ajang promosi secara langsung ya. Karena biasanya promosi mulut ke mulut itu akan lebih efektif tuh. Benar. Kadang juga ada juga yang relasi klien untuk sampai dia ke rumah pas nian hari siang, hari panas, kebenaran rumah masak, itu aturin untuk sama-sama. Itu yang jadi budaya Palembang nian itu. Jadi sampai sekarang itu senang nian, walaupun banyak pengrajin lain juga yang masuk dia tidak mau, dia masih tetap ke kita tuh lah. Jadi memang Manca Bica menanamkan keramahan dan juga kekeluargaan terhadap konsumen itu, ini akan membuat usaha kita selalu bertahan dan juga berkembang ya. Karena dia pasti akan ikut secara tidak langsung mempromosikan juga nih. Oh, kalau nak beli songket beli ke Ciala be. Karena ini. Oh iya. Oh, lagi nak datang kan berapa kontaknya, datanglah ke situ, pesanlah ke kita gitu Cek ya. Itulah tujuan kami itu untuk kedepannya Cek itu. Langsung hari ini langsung putus hubungan, tidak langsung ke depannya. Iya. Nah, kalau di rumah juga dengan Ciala itu biasanya untuk evaluasi ada juga Cek mengenai produk kita. Misal kita perlu ngeluar ke ini nih untuk tas sekolah atau apa, ada koordinasi kayak apa tuh di situ? Ya ada itu. Dari saya sama orang rumah, kadang dilibatkan juga sama anak-anak. Oh, ini anak-anak ikut serta juga ya biasanya ya? Jadi kita ada musyawarah mufakat. Kayak ini bahan ini kita buat kayak ini pesanan kayak ini. Bisa ada untung enggak? Oh, seandainya untungnya sedikit tidak apa-apa. Soalnya kita mau mengambil kekeluargaan tadi dari satu orang, dia langsung ke keluarga-keluarganya juga. Kita untung tidak pulau banyak, sedikit tapi terus menerus kayak itu nah. Iya benar. Gitu. Jadi ini ya bisa manjang Cek juga untuk Cek ya. Benar, ya. Nah ini biasanya untuk pemilihan bahan Cek mana Cek ini Cek? Kalau pemilihan bahan itu ya pertama kalau seandainya mereka tidak request, kita cari bahan sendiri yang kualitasnya agak bagus, walaupun ini agak mahal sedikit aja dari bandingkan orang lain, tapi kita biar orang itu lebih nyaman, lebih senang. Harganya biarlah enggak apa-apa yang agak murah sedikit apa ya, yang penting orang itu senang dulu. Kita masih bagus dulu. juga kan dipakai kan? Masih kalau di standar orang itu bagus, tapi tempat kita kena pengrajin pertama gitu, lebih murah ya. Karena kita tangan pertama nih. Jadi Manca Bica memang jangan kaget kalau kemana aku beli di Cialanya langsung sekian, di toko beda ya, karena memang mau nyari untung juga di situ kan. Ada juga namanya bisnis ya. Kadang kok murah sekali di situ. Itu apa buatannya jahat atau tidak bagus? Tidak, alhamdulillah kita pengrajin pertama. Pengrajin pertama tadi karena produksinya langsung nih sama Cek Dani dan juga Bice di rumah kan itu kan. Makanya tadi itu disaran ke
untuk datang langsung juga boleh. Boleh datang langsung. Seandainya mereka tuh ada yang dari kemarin tuh dari kita dari mahasiswa dari Kementerian datang ke Keuangan situ. itu kita sampai sekitar 6 bulan L2 di kemarin itu kita ngajari cara pembuatan gandhi, itu. cara pembuatan tanja, cara pembuatan gantung kunci. Siapa tahu mereka kan nanti sudah Tertarik depannya juga. tertarik bisa usaha sekalian bekerja sekalian luar biasa bisa nih. membuat usaha sendiri kayak itu, kita bantu kayak itu. Jadi luar biasanya Cek Dani ini memang tidak pelit ilmu Cek ya. Tidak, insya Allah. Ada uang tuh, ada ini resep kami, jangan sampai uang tahu. Insya Allah. Malah dibuka nih. Ini nih cara buatnya Cek ini. Malah dilatih juga tuh ya. Dilatih kita. Boleh kalau saya kepengen ke rumah belajar sini Waduh, boleh. luar Kalau biasa nih. diajak dipanggil boleh. Oh, jadi pernah dipanggil juga tuh? Bisa, ya dipanggil waktu kemarin tuh di Universitas Muhammadiyah, dipanggil jadi pemateri di seluruh mahasiswa sama dosen-dosen kita Oke. ajarkan semua itu. Nah ini ada yang nanya, ini katanya ada saat ini songket nih dari warna abang sudah biasa. Ada juga yang hijau, yang biru katanya. Apa itu perbedaannya Cek? Kalau yang merah abang itu tergantung dengan benangnya. Benang itu kan celup. Ada yang putih ya? Yang putih yang benang biasa. Kalau warna hijau kan dikasih warna kan. Nah, dikasih warna kayak kain jumputan. Itu. Dikasih warna jumputan warna hijau itu. Makanya kita pernah lihat ada songket yang dasar warnanya itu hijau, biru. putih, biru kan. Nah, itu sudah ada semua itu benang-benangnya sudah ada disiapkan semua oleh pengrajin-pengrajin yang dari pembuat benang itu sendiri kan. Tapi keasliannya tetap warna merah kemasan ini Cek. Iya, ini identik dari Palembang warna Aslinya. kuning mas inilah. Sama merah sama kuning mas inilah identik Palembangnya. Kalau warna-warna hijau kan itu kan tergantung dari peminat masing-masing. Request masing-masing kan. Masing-masing ya. Nah ini kalau seandainya ada yang pengen nikah nih, pengen ada souvenir yang berbaukan dengan songket, yang pas tuh apa Cek? Nah, ini pas yang songket. Nah, Oh ini kemarin Wih, bagus barusan ini. dipesan oleh orang Jawa Timur kemarin, ini kan mungkin 300 buah. Waduh. Harga. Jadi dibawa ke Surabaya itu langsung. Surabaya, Jawa Timur, Waduh. Jogja gitu kemarin 300. Kemarin acaranya kemarin 26. Dia mesennya awal bulan kemarin tuh. Oh jadi cuma 26 hari pembuatan. Dia minta 300. Ini satu setelnya kita buatnya dipotong-potong. Satu setel dipotong-potong dijadikan kayak ini asli semua nih. Kita Ini ada lebih kayak apa nih Cek? Bisa untuk wadah fleksibel ya, bisa gak ya? bisa Jadi wadah duit, wadah duit bisa. wadah HP, bisa. make up untuk yang cewek-cewek bisa. juga. Cewek kebenaran inilah yang paling simpel. Kalau untuk harganya boleh kita kasih tahu di sini apa di belakang Pak Kage? Di belakang beda ya. Silakan langsung Kage kontak ke souvenir Calanya langsung. Oke, nah ini ada jemputan juga nih. Ini dari Cala juga ya? Jemputan bisa, jemputan. Ini tuh. Ini kolaborasi antara jemputan dengan kain dasar atau yang full itu tergantung request tadi kita. Itu. Ada yang mau semua jemputan semua, ada yang mau keabulan semula, ada yang mau ini kalau bisa kita. Kalau dari segi harga ini lebih terjangkau lah yang jemputan atau yang songket, sebenarnya sama hampir Cek ya? Kalau untuk yang songket yang biasa mesin sama jupat itu sama harganya, tapi kalau untuk yang asli tadi itu yang beda. Itu yang beda tuh. Lihat dari hasilnya memang Cek untuk yang nonton di tayangan YouTube kita. Ini terasa nih iwaknya ya, Cak Ujung tuh songketnya tuh kental nian itu nah. Songketnya nian daripada yang mesin ini kan beda kan, tidak muncul. Nah, itu lain. Mas benang mas nggak muncul. Oh iya ya, kelihatan itu Cak ya. Itu bedanya. Kayak Itu benangnya lebih kelihatan dan lebih muncul gitu. muncul ya mengkilat. Kalau ini biasa. Ini yang cetakan itu tadi ya. Standarnya kayak inilah kan Standarnya orang kayak itu. kita kan, tapi kalau ini orang pilihan ternyata mesin. Oke, tapi selain souvenir ada jual kain songket juga ada Cak di sini. Kalau untuk kain songket setelan jual juga. Jual juga ada ya. Jadi Manca Bicanya bisa kontak langsung BKG yang pengen tahu, karena ini pacak menjadi salah satu solusi ya untuk yang pengen nikahan, untuk yang pengen momen spesialnya itu kayak ada apa namanya itu souvenir dengan bernuansa Palembang. Ini kayaknya souvenir Cala bisa menjadi salah satu solusinya juga Manca Bica ya. Dan mengenai apalagi itu yang pengen kita ketahui untuk saat ini dari souvenir Cala, pernah ada pengalaman langsung dari Wong Purnamo yang pesan itu Naca?
Uang ternama itu pernah dari rombongan anggota DPR di Bangka. Wih, sampai sejauh itu ya? Iya, kebenaran dia datang kunjungan di kantor kelurahan waktu Jile. Jadi orang kelurahan langsung mengontak kita. Ngontak kita bahwa ada dari anggota DPR. Begitu melihat pesan-pesan, akhirnya dia mesen. Alhamdulillah banyak juga. Dan juga untuk apa namanya itu aktif juga dalam berbagai kegiatan ya dari Songket Souvenir Cak Lain Cak ya. Kegiatan kita kalau di luar ada komunitas-komunitas kayak Nusantara, Inkubator. Oke. Jadi lumayan aktif juga tuh. Ya, alhamdulillah. Gitu. Baik, Manci Becek, kita pengen kepo juga mengenai keaktifan dari Souvenir CLA ini dengan berbagai komunitas. Kita pengen tahu impactnya apa yang sudah dirasakan oleh Cek Dani dan juga Bicek yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana Manci Becek, karena kita bakal break doken untuk dengar ke beberapa informasi yang ada berikut ini. Tetaplah di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenunan mewah yang biasanya dikenakan saat berburu, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun oleh anak dara atau gadis remaja. Akan tetapi, kini kaum lelaki pun turut tertarik untuk menenun songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung makna tertentu. Songket adalah citra dan jati diri Sumatera Selatan. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain.
ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur, dimanapun berada, lagu yang sekarang ini ada lagu Songket. Waduh, ini kita kalau ngomongin soal songket, tentu ini sangat apa ya, cantik sekali ya. Pokoknya kita tuh pede nih kalau sudah pakai songket, apalagi nak kondangan Manca Bica. Oke, dan kita masih bersama dengan Cek Ki Agus M. Dani, yang dimana kita masih bersama dengan souvenir Cek Ala di Perompak FM Palembang untuk kali ini ya. Oke, baik, dan kita coba ke ini lagi nih Cek Dani ya. Kita pengen tahu kalau songket ini motifnya ada makna khusus enggak ini Cek? Kalau yang Cek Dani tahu. Kalau songket, untuk yang songket yang biasa mesin ini kan macam-macam motifnya kan. Ada yang pule, ada yang motif 5, ada motif lepus, nyamui songket yang asli. Oh, itu menyamai ini ya. Nyamui danyo, cuma ciri khasnya bedanya tuh di benangnya. Di benangnya. Benang masa aslinya sama sutro gaming itu bedanya. Kalau songket biasanya iyalah songket mesin nih kan. Motif memang banyak, ada yang motif pule, 5, lepus, ada kalau dia yang mirip dan kalau kita tidak tahu wong awam nyinggung cak miripnya kamu nih padahal kalau diteliti lagi iya. Makanya tadi waktu Cek Dani ngasih tahu tuh memang dari benangnya, kalau yang itu tadi lebih muncul ya. Lebih muncul benangnya itu, lebih bagus dominannya tuh, emasnya tuh mengkilat nih kalau dicingok Kalau motifnya ini ada filosofi tak Cek yang Cek Dani tahu? Kayak misal motif lupus ini mengisyaratkan apa itu tak? Kalau saya tahu dari kami sendiri, kalau banyak ada lagi yang lebih tahu kan, yang lain lagi kan mungkin ada lain. Kalau untuk kami itu kalau singgahan lepus itu paling tidak bermotif dengan bintang-bintang boleh yang benang-benang dari kembang-kembang, ada dari tenun ikannya itu. Kalau dari ini di masing-masing dari bintang-bintangnya juga ada, juga dicampur dengan warna-warna kayak gunung-gunung kayak ini, motif-motifnya itu. Iya. Itulah. Oke, baik. Ini ada mengenai gantungan kuncinya Cek ini. Ini lucu-lucu juga nih Manca Bica ya. Oke, nah ini Pacak dilihat di tayangan YouTube kita. Ini untuk kunci dari tas-tasan, dompet-dompetan dibuat tas. Untuk mainan kunci kendaraan ya. Bisa juga ini. Nah, ini motifnya dari sepatu. Waduh, bagus nih itu. Ini sendal jepit. Itu ada sendal jepitnya bagus-bagus nih Manca Bica. Jadi dia digabung jadi sikok Cek ya sendalnya. Iya, sendal kalau nak warna merah kuning itu bisa request sepatu satu pasang. Jadi satu pasang. Bagus ya itu. Dan yang paling dominan, paling laris ini yang tanjak tadi ya. Ini yang paling tanjak, yang paling laris. Tanjak, sepatu sama dompet ini Manca Bica. Ini diproduksi ada stoknya terus ya ini ya? Ini stok terus ini. Tidak boleh kosong ini stok ini. Soalnya ini banyak peminatnya. Banyak peminat, sama harganya tuh kan terjangkau juga. Terjangkau. Kalau uji kita tuh 2.000 nyosok. Ini dijual sikoan atau satu pack itu? Kalau kita jual untuk pengrajin, untuk menjual itu satu lusinan. Oh, selusinan. Tinggal lagi yang mereka ambil itu ada yang jual satuan, jualnya satuan. Tapi kalau dari Alanya lusinan. Untuk motifnya ada 4 ikut ini ya? Ada 4 item ini. Kalau dia mereka mau buat lagi sendal, kayak sendal kelom, sendal ini bisa di request. Oh, itu baca di request itu. Kalau mau topi kayak itu bisa. Dibuat nih misal kayak kopca bisa. Baca juga. Request. Tapi dominannya 4 item inilah yang yang paling banyak tuh. Paling banyaknya larisnya. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk target pasarnya di souvenir Cek Ala ini lebih kemana ini Cek? Kalau target pasarnya biasa di mana tempat letaknya jualan songket, kain gamis itu insya Allah ada souvenirnya. Jadi kita tidak bisa basing jual kayak di pasar-pasar gitu kan. Itu lain lagi kan. Itu kan kalau untuk songket-songket pasti bergerak di bidang songket. Oke, jadi artinya di sini kalangan menengah ke bawah bisa, kalangan menengah ke puncak lebih pacak juga ya. Pacak ini. Itu. Jadi mengenai harga Manca Bica dijamin ini kayaknya yang kulo tahu. Karena beberapa kali ke pasar atau ke pusat-pusatnya souvenir Cek Ala ini lebih murah ya. Terutama untuk di tanjaknya tadi tuh. Insyaallah. Ini juga kalau kita lihat ada beberapa pernak-pernik kayak ada tas ya, ada juga wadah pensel dan juga
apa tuh tas Baguna juga. Ini Baguna. harganya luar biasa Manca Becek. Pasti Manca Becek KGL sudah tahu, wah murah ya Cek Ilham ya, karena memang ini tangan pertama kata Cek Dani tadi ya. Tangan pertama. Mereka tuh bisa jual lagi kayak itu nah. Baca dijual lagi nih. Dijual lagi dari kita yang ngambil dari kita langsung ini. Oke. Dan untuk inovasi dari pembuatan ini siapa Cek yang sering kali untuk menuangkan idenya Cek itu? Inovasinya. Itulah yang tadi tuh kalau inovasi ini pembuatannya kita kadang malam-malam tuh kumpul dari istri sama anak-anak. Oh, diskusi ya, bukan tetap ya. diskusi kayak mana lah yang bagusnya. Iya. Pasaran kayak ini, kita buat kayak ini, beda dikit, paling beda dikit. Inovasinya tidak langsung. Kadang ide punya sendiri, saya sendiri. Saya tanya lagi sama istri saya kamu buatnya jahitnya, sama anak-anak yang desain juga. Oh iya bagusnya nih. Kayak itu. Jadi Cek kita di rumah tuh jahitnya kalau untuk stok itu dewean itu Cek. Kalau di rumah DWN kalau seandainya tidak ditekel lagi banyak pesan kayak itu baru kita oper ke sama keluarga. Nah Cek kita juga kenapa dia bisa ngejahit ini karena memang dari turun-temurun juga kan? Ya benar, dari orang tua. tua, dari Ayu, dari adiknya, semua itu. Nah ini untuk perawatan Cek mungkin, karena kan ini ada yang digunakan benang langsung, ada juga yang cetakan. Untuk tipsnya mungkin Cek, bagaimana sih cara untuk supaya kita baca merawat bahan songket ini supaya tetap awet? Ada nggak cara khusus Cek? Kalau untuk songket asli ini kalau sudah dipakai di rumah itu kita angin-anginkan. Oh dianginkan, jangan dicuci ya? Jangan dicuci, soalnya ini kan yang asli kan dia bakal luntur. Oh itu. Tapi kalau untuk yang kayak songket mesin atau maintenance ini tidak apa-apa, tidak ada lunturnya. Oh boleh dicuci? Tidak boleh dicuci, itu cuci, celup-celup baik. Termasuk untuk tas-tas ini juga Cek? Tasnya kalau misalnya kena hujan, anginkan langsung kering. Jangan dicuci juga ya? Jangan dicuci, kalau dicuci dia luntur. Termasuk songket-songket yang itu tadi ya? Kecuali yang songket-songket yang jago meteran atau yang satu setel ini tidak luntur. Tidak luntur? Iya, tidak lunturnya. Jadi. Oke, jadi cukup diangin-anginkan atau saja. didiami itu ya? Benar, ya. Insya Allah dia ada ini apa namanya tuh, ada rusak Tidak rusak, dia tidak akan pudar Cek ya? Tidak, kalau untuk yang asli ini tidak akan pudar untuk selamanya. Soalnya dia pakai benang emas sama sutro kan. Tapi kalau untuk yang mesin-mesin ini kalau dipakai terus ini kan pasti ada pudarnya kan? Iya, karena goresan ya. Nah, iya di sini goresan ini pasti agak luntur gitu juga tuh kurang bagus lah, kurang menaik lah. Buram ujung paling buram kan, karena memang itu tadi ya dari bahannya berbeda memang. Oke, baik. Ini tambah terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan nih Cek, sudah 52 menit melangkah dari jam 11. Mungkin sekali lagi kita pengen tahu untuk pemesanan ini bisa datang langsung ke situ. Kita bisa share nomor atau langsung Instagram atau sosmednya? Kalau untuk pemesanan itu bisa langsung WA Japri langsung. Boleh. Bisa dari Google Map, dari IG, Facebook, medsos ada semua itu. Kalau WA di mana Cek? Boleh disebut atau KG? Ada yang pengen pesan mungkin lancar Ceknya ya. Kalau untuk Instagram ada? Ada. Apa namanya itu Cek? Namanya Souvenir Ceala. Souvenir Ceala. Jadi gampangnya nyari jo tinggal ketik Souvenir Ceala kayak muncul. Jadi tinggal chat di Instagram kayak langsung ditanggapi Cek ya. Ya. Untuk pemesanan partai kecil besar baca galau. Partai kecil besar insya Allah baca. Termasuk untuk yang pengen jual lagi juga boleh ya. Bisa jual lagi gitu. Mengenai harga cak mana Cek untuk yang jual lagi? Beda tak? Khusus beda. Tak? Kalau untuk yang jual lagi kan itu tidak ada mesennya 1-2. Paling kecil lah 10 atau 20 kan. Itu. Nah, itu bisa dikurangi lagi. Kita limit lagi harganya tuh lebih. Jadi itu ada ketentuannya di situ ya. Ada. Minimal 10 Cek ya. Minimal 10 gitu. 10 ini untuk segala jenis produknya ya. Seluruh produk jenis. Dari tanja, tas, wadah pensil dan lain sebagainya. Oh iya, ini katanya wadah mukena juga di sini. Kebenaran tadi yang tas yang mukena tadi lah ada di rumah. Hampir mirip ini ya. Dia bentuknya paling panjang kan, tinggi kayak itu kan mukena kan. Ini laptop kan samping kan. Ada di rumah. Oke, baik. Jadi untuk yang pengen solusi bagaimana mendapatkan pernak-pernik atau souvenir bernuansakan songket dengan cepat, ini silakan datang dan hubungi dari kontaknya atau Instagramnya tadi yaitu Souvenir Ceala. Jadi bakal di situ. Atau yang pengen datang juga tadi sudah kita share untuk alamatnya. Silakan ketik di Google Map itu ada
tulisan souvenir Cialah, Ya benar. di kawasan gampang nian ini Manca Bica nyarinya kalau yang tahu Jalan Temon berpatokan di situ Pak ya. Iya benar. Atau tidak jauh dari kantor wali kota. Ya benar. Maju dikit, pokoknya seberangan dengan Kampung Pempek itu. Nah, iya Kampung Pempek 26 miliar. 26 miliar. Ya. Pokoknya tanya Pak RT ini ya. Pak RT 01. Nah, kayak gitu pasti tahu akan menunjukkan di mana tempat dari pembuatan souvenir Cialah ini. Oke, dan sebagai penutup mungkin Cek Dani ada yang pengen disampaikan untuk pendengar kita? Ada enggak? Untuk para pemirsa dan sekaliannya tuh dari souvenir Cialah tidak banyak mau kasih. Seandainya kalau ada yang mau belajar untuk cara pembuatan souvenir ini, insya Allah bisa diaturi ke rumah. Nah, gitu ajari sampai bisa pacak berjualan dewe. Itu berbagi ilmu karena ilmu yang bermanfaat itulah salah satu jariah juga. Ya. Luar biasa nih Bica ya. Jadi tidak semata-mata kita dalam berusahanya untuk duit BM itu Cak ya. Tetap ada gandengannya dengan ibadah juga. Jadi tidak ada makan zaman, tidak habis di kita be. Nah itu ngalir terus. Luar biasa. Bisa kita ngajarin insya Allah. Karena ini salah satu kunci lancarnya usaha juga Cak ya. Dengan kita berbagi, berbagi tidak mesti harus dalam bentuk materi Cak ya. Berbagi ilmu juga itu sesuatu yang luar biasa tuh Manca Bica. Iya benar. Oke baik, ini menginspirasi juga, mudah-mudahan Manca Bicanya juga terinspirasi bahwa kita kalau punya kepercayaan itu harus kita sebarkan dengan yang lainnya juga ya. Kalau yang pengen tahu. Oke baiklah kalau itu Cek, terima kasih untuk waktunya ya. Iya Cek Ilham. Luar biasa, kita sudah banyak kepo tadi nih mengenai souvenir Cialah. Kulo yakin ini akan menjadi salah satu rekomendasi untuk dulur-dulur, untuk pendengar kita yang selama ini mungkin kebingungan di mana sih tempat souvenir murah dan juga dengan kualitas yang bagus untuk berbagai macam keperluan nih. Souvenir untuk nikahan, hadiah-hadiah juga paca aja ya. Atau untuk sekedar dipakai dewek juga paca. Sekali lagi silakan datang ke souvenir Cialah. Oke. Dan Manca Bica, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, bacanya kebersamaan kita untuk di lokal kita harus kita tuntaskan dulu di edisi hari ini di Senin tanggal 30 Juni 2025. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.